Halo guys, di video kali ini kita akan membahas beberapa anime terbaru yang akan tayang di musim gugur atau fall 2022 ini. Di musim kali ini banyak banget anime yang keren-keren dan mungkin sebagian besar udah banyak yang kalian tahu. Anime apa ajakah itu? Langsung aja kita bahas. Chainsaw Man. Yang pertama ada Chainsaw Man. Kalau anime ini pasti udah banyak yang tahu lah ya. Belum tayang aja hype-nya udah wow. Banyak banget yang nunggu-nunggu. Dalam anime Chainsaw Man mengisahkan Denji yang merupakan tokoh utama dari anime ini. Denji merupakan seorang pemuda yang hidup bersama Pochita. Pochita merupakan iblis gergaji mesin. Kehidupan Denji dinilai kurang beruntung. Pasalnya, ia harus hidup miskin dan harus melunasi hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya kepada Yakuza. Diketahui, ayahnya meninggal karena sebuah kecelakaan. Dan demi menebus utang tersebut, ia harus bekerja untuk Yakuza dan membunuh iblis. Suatu hari, Denji menyadari bahwa Yakuza mengkhianatinya dengan mengirimkan iblis untuk membunuhnya. Denji dibunuh oleh zombie devil dan Pochita terluka parah. Di saat terluka, mereka membuat kesepakatan yang memungkinkan Pochita untuk bergabung dan menyatu dengan Denji, menghidupkannya kembali sebagai manusia iblis dengan kemampuan gergaji yang disebut Chainsaw Man. Anime ini akan tayang pada 12 Oktober. Spy X Family Part 2. Kalau anime ini gak perlu ditanya, banyak dari kalian pasti udah tahu. Anime ini baru aja tamat tanggal 25 Juni kemarin dan akan kembali tayang pada bulan ini. Melanjutkan cerita dari part 1-nya, pada Spy X Family Part 2 kali ini mengusung kisah yang lebih serius dan seru. Dengan menghadirkan beberapa karakter baru, Spy X Family sendiri bercerita mengenai keluarga palsu yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Suami bernama Lloyd, seorang mata-mata. Istri bernama Yor, seorang pembunuh bayaran. Dan anak manisnya Anya yang memiliki kemampuan membaca pikiran. Kisahnya yang seru dipadukan dengan aksi dan komedi akan menemani kalian satu musim ke depan. Spy X Family Part 2 sudah tayang pada 1 Oktober kemarin. Langsung aja lah kalian tonton. Mob Psycho 100 Season 3. Setelah hiatus selama 3 tahun, akhirnya season 3 dari Mob Psycho rilis juga. Salah satu anime yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar. Mob Psycho sendiri mengisahkan tentang Kageyama Shigeo alias Mob, seorang laki-laki
yang memiliki kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. Meskipun dia kesulitan mengungkapkan perasaannya, dia adalah Esper yang kuat. Itu sebabnya dia bertekad untuk menekan Espernya dan menjalani kehidupan normal. Namun, ketika emosinya mencapai level 100%, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Jadi, dia perlu menjaga dirinya agar tetap aman saat dikelilingi oleh roh jahat, Esper palsu, dan organisasi misterius. Mob Psycho 100 Season 3 akan tayang pada 6 Oktober. Bleach Seinen Keisen Head. Untuk anak generasi 90-an, tentu anime Bleach sudah tidak asing. Anime ini mulai dirilis pada tahun 2004 dan berhenti pada tahun 2012 dengan total 366 episode. Gila, udah berapa lama tuh hiatusnya? Bleach Seinen Keisen Head merupakan arc atau bagian terakhir dari serial anime Bleach, yang manganya sendiri telah berakhir sejak tahun 2016 lalu. Bleach menceritakan tentang seorang pemuda biasa bernama Ichigo Kurosaki. Suatu saat, ketika keluarganya diserang oleh Hollow, roh jahat yang berusaha melahap jiwa manusia, saat itulah ia bertemu dengan Soul Reaper bernama Rukia Kuchiki yang terluka saat melindungi keluarga Ichigo. Untuk menyelamatkan keluarganya, Ichigo menerima tawaran Rukia untuk mengambil kekuatannya dan menjadi Soul Reaper. Namun, karena Rukia tidak dapat memperoleh kembali kekuatannya, Ichigo diberi tugas berat untuk memburu para Hollow yang mengganggu kota mereka. Boku no Hero Academia Season 6. Setelah menunggu lama, akhirnya anime Boku no Hero akan segera kembali. Masih digarap oleh Studio Bones. Anime ini akan berlanjut pada tahun ini. Tentunya, Boku no Hero Academia Season 6 akan diwarnai dengan aksi menegangkan. Sebuah pertempuran besar antara pahlawan melawan penjahat dunia. Boku no Hero Academia Season 6 diperhitungkan akan mengikuti alur Paranormal Liberation War yang menyajikan perang brutal antara hero dan League of Villain. Boku no Hero Academia sendiri berfokus pada pemuda bernama Izuku Midoriya alias Deku. Di dunia di mana mayoritas manusianya punya Quick atau kekuatan super, Midoriya menjadi 20% dari populasi tersebut yang gak punya kekuatan. Namun, keinginan yang kuat dalam dirinya untuk menjadi seorang pahlawan membawanya pada takdir yang tak terduga. Semua bermula ketika Midoriya bertemu dengan idolanya, All Might, sang pahlawan nomor 1. Deku menjadi penerus kekuatan One for All dan berpotensi jadi hero terkuat di dunia.
Haru Asadami Hetmik ni Nateita Oreku no Jinsei. Ketika kamu bereinkarnasi menjadi mikrofon ASMR, saat itulah kebahagiaan merasuk ke sekujur tubuh lewat telinga. Anime ini berkisah tentang seorang protagonis yang bereinkarnasi menjadi mikrofon ASMR. Mikrofon itu kebetulan digunakan oleh Yuri dan gadis SMA lainnya di klub ASMR yang mengincar kejuaraan SMA ASMR Kosin. Ya begitulah, anime komedi ASMR yang mendebarkan telinga ini dimulai. Arknight Reimei Zenso. Arknight merupakan game RPG taktis yang dikembangkan oleh pengembang Tiongkok Hypergrip. Game ini pertama kali rilis di Cina pada Mei 2019, lalu rilis untuk global pada Januari 2020, dan kini akan diadaptasi ke anime. Arknight Reimei Zenso berkisah tentang di daratan Terra, bencana alam yang tak diketahui penyebabnya terjadi secara acak di berbagai tempat. Sebagian besar orang tinggal di kota-kota bergerak yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk menghindari bencana alam. Bencana tersebut menghasilkan mineral langka, originium, yang menghasilkan energi tinggi dan dengan demikian merupakan sumber daya yang berharga. Tapi, mineral tersebut juga menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, mereka yang terpapar originium dengan mudah mengembangkan penyakit wasting yang dikenal sebagai oripati. Cerita berpusat di sekitar kehidupan individu yang terinfeksi oripati. Sebuah perusahaan medis keliling yang dikenal sebagai Rhodes Island menawarkan uluran tangan dan tempat untuk yang terinfeksi. Namun, Rhodes Island juga harus melakukan tindakan paramiliter terhadap gerakan Reunion, organisasi teroris yang melakukan tindakan kekerasan. Blue Lock. Blue Lock masuk dalam daftar jajaran anime yang wajib ditonton untuk musim gugur 2022 ini. Mengangkat genre sport, anime sepak bola yang satu ini berada di bawah garapan rumah produksi 8-bit yang juga menggarap anime Tensei Shitara Slime Dataken. Blue Lock akan berfokus pada karakter Yoichi Isagi yang mengalami kegagalan dalam kualifikasi sepak bola sekolah menengah nasional. Bersamaan dengan itu, seorang pelatih persatuan sepak bola Jepang bernama Jinpachi Ego sedang mencari calon striker tim nasional Jepang untuk persiapan Piala Dunia U18. Yoichi Isagi menerima undangan untuk mengikuti seleksi striker tersebut bersama dengan 299 peserta lainnya. Persaingan ketat terjadi di tempat pelatihan yang disebut Blue Lock
sebab hanya ada 1 dari 300 peserta yang akan dinyatakan lolos dan menjadi striker timnas Jepang U18. Kul, Doji, dan Shi. Mereka adalah cowok-cowok ganteng yang keren tapi agak susah didekati. Namun, mereka semua canggung. Karena mereka canggung, mereka berhubungan. Karena mereka canggung, mereka menggemaskan. Anda pasti akan menyukai mereka juga. Ini adalah anime komedi 4 anak laki-laki ceroboh yang berusaha tetap terlihat ganteng dan keren. Fumetsu no Anata Season 2. Fumetsu no Anata menjadi salah satu tontonan yang cukup populer, khususnya di kalangan remaja dewasa. Fumetsu no Anata merupakan anime yang mengusung tema drama fantasi. Anime ini diadaptasi dari manga karya Yoshitoki Oima dengan judul yang sama. Season pertama berkisah tentang suatu entitas tanpa nama berbentuk bola yang dikirim sang pencipta ke bumi. Entitas tersebut memiliki kemampuan misterius, yakni dapat mengubah diri menjadi apapun yang ia lintasi. Seiring waktu, bola itu membentuk dirinya sebagai makhluk dan hewan yang sudah mati, hingga pada akhirnya mengambil wujud sebagai manusia yang sudah meninggal sebelumnya. Dalam perjalanannya yang berbahaya, ia mempelajari banyak hal, termasuk bahasa, hubungan, dan perilaku manusia. Kalau melihat dari trailer, Season 2 sepertinya akan menceritakan perjalanan baru Fushi setelah menetap lama di dekat pantai selama puluhan tahun. Ia pergi ke pusat kota dan bertemu orang-orang baru yang bisa menjadi teman dan keluarga baru baginya. Namun, keberadaan Fushi menjadi ancaman bagi warga sekitarnya karena mengundang kedatangan Knockers yang mematikan. Futoku no Guide. Futoku no Guide salah satu anime yang harus kamu masukkan ke dalam list anime tahun ini. Dengan genre fantasi harem, Futoku no Guide merupakan salah satu anime seru. Futoku no Guide bercerita tentang Kikuru, seorang pemburu muda terampil yang sejak kecil terus berlatih agar dapat menjadi pemburu kelas atas. Namun, ia memutuskan untuk berhenti karena takut menyia-nyiakan masa mudanya. Sebelum pensiun dan membuka lembaran hidup baru untuk mengisi masa mudanya yang kosong, ia mencari seorang penerus. Namun, yang ia temukan justru kejadian-kejadian gila yang membuat hari-harinya makin berantakan.
Fufu Ijo Koibito Miman. Kalau kalian pernah nonton Koito Uso, nah anime ini mirip-mirip, di mana pasangan hidup seseorang sudah ditentukan oleh suatu pihak. Fufu Ijo memiliki cerita yang lebih ringan, yakni suatu sekolah yang memiliki sistem untuk simulasi hidup berpasangan. Tentunya simulasi hidup berpasangan yang dilakukan akan turut menjadi bagian dari penilaian kelulusan setiap siswa. Bahkan, apabila seseorang tidak memiliki kemajuan dalam simulasi hidup berpasangan, ia dapat saja tidak lulus dari sekolah tersebut. Nah, Fufu Ijo ini bercerita tentang Jiro, seorang pelajar SMA maniak game yang akan mulai menginjak kelas 3 dan mulai simulasi hidup berpasangan. Namun, dia kurang beruntung. Jiro mendapatkan seorang cewek gal bernama Akari dari kelasnya yang tidak terlalu akrab dengannya. Lebih malangnya lagi, orang yang ia suka, yakni Shiori, malah berpasangan dengan teman sekelasnya yang bernama Tenjin yang memiliki prestasi yang baik serta penampilan yang rupawan. Kage no Chitsuryo Kusani Naritakute. Kabar gembira untuk kamu yang suka sekali dengan anime bergenre aksi komedi dan fantasi. Karena akan tayang anime berjudul Kage no Chitsuryo Kusani Narituke. Salah satu anime yang banyak ditunggu-tunggu karena jalan ceritanya yang menarik. Anime ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama, menceritakan pahlawan hebat dan penjahat kejam adalah jenis karakter yang diinginkan orang. Tetapi tidak demikian dengan Kage no. Dia bercita-cita menjadi dalang di balik semua itu. Dalam kehidupan sebelumnya di Jepang, dia tidak dapat mencapai tujuannya. Tetapi sekarang, terlahir kembali di dunia sihir, dia akan menunjukkan keunggulan sejati dari bayangan. Ini adalah kisah dari pemuda yang memiliki kekuatan idaman di dalam bayangan yang pada akhirnya menguasai dunia bayangan di dunia lain. Shinobi no Ittoki. Anime ini memiliki genre action dengan menggabungkan aksi-aksi brutal seorang ninja, juga dipenuhi dengan teknologi modern yang pastinya seru banget. Anime ini cocok banget buat kamu yang suka tema ninja tapi lebih modern. Shinobi no Ittoki bercerita tentang Ittoki Sakuraba yang hanyalah anak laki-laki biasa, sampai ia mengetahui ternyata dirinya pewaris sah dari kelompok ninja Iga. Ia terseret dalam konflik perang panjang antara ninja Iga dan Koga. Ceritanya sendiri
akan mengangkat tema perseteruan dari dua sekolah ninja yang bernama Iga dan Koga. No Min Kanren no Skill Baka Agete Tara Nazeka Suyoku Natta. Walau sudah terdapat banyak MC overpower dalam anime, tak ada yang bisa menyangkal bahwa genre tersebut merupakan favorit dari banyak orang. Di musim fall 2022 ini, salah satu anime dengan MC overpower, yaitu No Min Kanren no Skill, akan hadir untuk kamu pecinta anime overpower. Jika biasanya suatu karakter dalam anime ingin menjadi lebih kuat, mereka akan mencari guru legendaris dan berlatih dengan keras. Namun, tidak begitu halnya dengan Alwen. Ia menjadi overpower secara kebetulan. Anime ini sendiri bercerita tentang seorang pemuda bernama Alwen yang bersumpah untuk memaksimalkan semua keterampilannya terkait pertanian dan menjadi raja petani. Dan pada akhirnya ia berhasil menjadi petani terbaik yang pernah ada. Namun, pada hari dia menguasai keterampilan terkait pertanian ini, hidupnya mengambil arah yang sama sekali berbeda dari pertanian. Urusei Yatsura. Anime legendaris dengan judul Urusei Yatsura yang dirilis pada Oktober 1981. Kini pada tahun 2022 akan di-remake. Serial populer yang menggabungkan elemen skifi dengan beberapa aksi dan romansa. Pastinya akan membuat kamu bernostalgia. Urusei Yatsura menceritakan Ataru Moroboshi, tak lebih dari sekedar laki-laki sial di muka bumi. Suatu hari, ketika alien datang untuk menjajah bumi, Ataru dipilih secara acak mewakili umat manusia untuk mempertahankan planetnya dengan ikut dalam game olahraga jagat alien. Jika dia menang, bumi akan selamat. Namun, motivasi Ataru untuk mengikutinya bukan karena itu. Alasannya sederhana, karena yang dia lawan adalah putri alien yang cantik. Oke guys, sebenarnya masih banyak lagi, tapi mulai dari sini baca sendiri aja ya.
Oke guys, segitu aja. Semoga bermanfaat.